Utara, selamat datang di Bataknesia Channel. Sipaha Lima adalah salah satu ritual atau upacara suci dalam tradisi masyarakat suku Batak di Sumatera Utara, khususnya bagi mereka yang menganut kepercayaan malim atau disebut parmalim. Jika di masa sebelum memulai bercocok tanam, leluhur Batak menggelar ritual manganjap. Berdoa memohon kesuburan tanah, maka setelah panen mereka menyelenggarakan tradisi Sipaha Lima. Tradisi Sipaha Lima ini dilakukan masyarakat Batak, khususnya para penganut kepercayaan parmalim, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan untuk menghormati para leluhur. Bagi mereka, tradisi Sipaha Lima ini dimaknai sebagai upacara sakral dan penuh kebersamaan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Di pusat permukiman parmalim di Balai Desa Huta Tinggi Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tradisi Sipaha Lima ini biasanya dijalankan setiap tahun. Malim merupakan agama leluhur Batak, sedangkan parmalim artinya orang yang menganut agama malim. Karena pada saat itu penganut parmalim masih menyebar di berbagai tempat, kemudian Raja Sisingamangaraja XII memberikan titah kepada Raja Mulia Nyai Pospos untuk melembagakan ajaran dan kepercayaan tersebut agar para penganutnya dapat berkumpul bersama dan memiliki identitas yang jelas, salah satunya dengan Sipaha Lima ini. Bagi parmalim, budaya bukan sekedar panduan spiritual, melainkan serupa suluh bagi kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Kebudayaan dan kearifan lokal adalah benteng pertahanan dari serangan budaya asing yang berseberangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi itu. Dalam ritual ini Sipaha Lima, masyarakat parmalim menggelandang seekor kerbau ke altar sebagai kurban persembahan. Kerbau itu dinamai Horbositiko Tanduk Siopat Pisoran. Prosesi ritual dipimpin oleh Raja Ihutan Poltak Nyai Pospos sebagai pengganti dari Raja Ihutan Marnakok Nyai Pospos yang telah wafat. Kegiatan ritual ini diikuti orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Ritual diiringi musik Ogum Sabangunan dan umat parmalim manortor atau menari sahadotan mengiringi penyerahan sesembahan kepada Tuhan. Sesembahan berupa seperti ayam, kambing, ikan yang sudah dimasak, dan jeruk purut yang di dalam cawan yang sebelumnya sudah didoakan di dalam balai parsantian atau rumah ibadah. Para umat parmalim mengenakan pakaian berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mengenakan kebaya, ulos, sarung, dan rambutnya diharnet. Sedangkan laki-laki memakai kain putih yang diikat di atas kepala serupa sorban atau tali-tali dalam bahasa Batak untuk yang sudah menikah, ulos dan sarung. Khusus untuk pucuk pimpinan parmalim, mereka memakai ulos yang di atasnya dilapisi kain putih. Sedangkan anak-anak mengenakan sarung dan rambut harus diharnet dengan rapi. Seluruh umat yang menghadiri prosesi ritual itu diwajibkan tidak boleh memakai alas kaki di sekitar kompleks peribadatan karena tempat peribadatan itu dipercaya sakral dan kudus. Saat tengah hari Ogum Sabangunan bertalu-talu, pucuk pimpinan parmalim keluar secara berbaris dari dalam balai parsantian. Tangan mereka sembari merapalkan doa demi mengirimkan persembahan yang disusun oleh Raja Ihutan kepada Mula Jadina Bolon. Mereka merangsek menuju langgatan atau panggung utama yang ada di halaman. Di tengah halaman, seekor horbo atau kerbau diikat pada sebuah tiang borotan tepat di sebelah langgatan. Kerbau itulah yang kemudian disembelih untuk dikurbankan. Parmalim percaya borotan merupakan simbolis bagaimana manusia harus memperlakukan lingkungan. Jika manusia menebang satu batang pohon, maka harus menanam kembali satu pohon supaya menjaga keseimbangan alam.
bersahabat dengan alam menjadi satu ajaran sekaligus didikan yang kentara kepada komunitas masyarakat Parmalim. Pelaksanaan tradisi Sipah 5 ini biasanya dilangsungkan dalam beberapa tahap utama, di antaranya persahadatan atau ikrar dan doa, pemberian persembahan atau pameleon, dan panantion atau pemberian nasihat-nasihat. Tahapan-tahapan tersebut biasanya dilaksanakan lebih dari 1 hari, bahkan juga bisa sampai 2-3 hari. Bagi masyarakat Batak khususnya penganut Parmalim, tradisi Sipah 5 ini sangat kaya akan nilai-nilai di dalamnya, terutama nilai religi, nilai budaya, nilai kehidupan, serta nilai kebersamaan. Dalam perkembangannya, tradisi Sipah 5 masih terus dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat suku Batak, khususnya para penganut kepercayaan Parmalim. Sebagai salah satu bagian dari tradisi dan budaya, tradisi ini tentu masih terus mereka pertahankan hingga sekarang.